Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang untuk memuliakan Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menerima firman Tuhan, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Jauhkanlah kami dari segala godaan dan cobaan iblis, setan, roh jahat, orang-orang jahat, dunia ini yang berusaha menipu kami dengan berbagai tipu muslihatnya. Tapi kami percaya, ada Allah Roh Kudus dalam kami yang menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat mengalahkan segala kejahatan dan tipu daya iblis. Terpujilah Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini kita punya satu tema, yaitu When the Word Became Flesh. Ketika firman menjadi daging, yaitu terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adakah yang belum mengenal apa itu firman? Firman itu tentu kita tahu ya, setiap hari kita bergaul dengan firman. Kita baca Alkitab, kita katakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Firman itu adalah kata-kata dari Tuhan yang didengar oleh orang-orang yang pada perjanjian lama, khususnya pada masa yang lalu, orang-orang yang mendapatkan firman Tuhan itu hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Merekalah yang boleh mendengarkan suara Allah. Dan melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah ini, firman itu diberitakan. Allah dikenal lewat firman yang diberitakan oleh umat Allah yang dipilih oleh Allah. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, pada saat itu sudah ada janji tentang bagaimana firman itu boleh menjadi manusia, bagaimana firman itu boleh datang ke dalam dunia. Walaupun pada saat itu belum ada yang bisa memahami ketika Tuhan mengatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ular itu adalah si iblis yang menggoda manusia pertama, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa rencana firman menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus itu bukanlah rencana yang tiba-tiba. Itu adalah rencana Allah dari mulanya ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah mengatakan akan meremukkan iblis lewat keturunan perempuan yang adalah Maria. Jadi sekarang kita sudah mengenal siapa keturunan perempuan itu. Dialah Maria yang didatangi oleh malaikat pada saat itu, bahwa dia akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus, dan dia akan melahirkan seorang bayi yang harus diberikan nama Yesus. Siapakah Yesus itu? Nah, di dalam Matius kita baca, dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi siapa Yesus yang dijanjikan oleh malaikat kepada Maria? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, pada saat perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus itu sudah dinyatakan, Maria sudah melahirkan Yesus, Yohanes menyatakan siapakah Yesus itu. Jadi Yohanes ini adalah penulis dari Injil Yohanes, merupakan rasul dari
Tuhan Yesus, murid dari Tuhan Yesus yang menjadi rasul, dan dia menjelaskan bagaimana firman itu yang telah menjadi manusia dalam ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes sedang menjelaskan tentang Yesus yang sudah dia kenal, yang sudah akrab bergaul dengan Yesus. Mereka para murid yang 12 itu, mereka sudah bergaul dengan Yesus yang adalah Allah sendiri. Allah menjadi sama dengan manusia ciptaannya, karena dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan pada Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes sedang memperkenalkan tentang firman yang adalah Allah sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mengenal di dunia ini banyak keajaiban dunia, tetapi keajaiban yang tidak ada taranya, keajaiban yang tidak punya pembanding, yang menjadi buah bibir dari dulu sampai sekarang, bahkan selama-lamanya, adalah keajaiban firman menjadi manusia. Jadi itu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau zaman sekarang ini, apalagi zaman internet yang semakin canggih, perdebatan-perdebatan tentang Yesus adalah Tuhan itu terjadi di mana-mana. Tetapi sayangnya adalah mereka hanya berdebat saja, mereka tidak mau mengerti dan memahami dengan benar akan firman itu. Jadi, biarlah kita yang sekarang ini boleh terbuka kebenaran. Tuhan memberikan mata rohani kita terbuka untuk mengerti tentang firman yang adalah Allah sendiri itu yang sudah menjadi manusia. Kita boleh mengerti, kita boleh memahaminya, dan kita boleh menerima firman yang menjadi manusia itu untuk diam di dalam hidup kita. Nah, semakin orang membahas, baik dengan tujuan untuk melemahkan atau untuk menyatakan bahwa apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen itu sama sekali tidak benar. Tetapi semakin mereka menyatakan hal itu tidak benar, semakin kuasa Tuhan itu terbuka, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal firman yang adalah Allah sendiri yang sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah tanpa tujuan Allah yang adalah pencipta mau menjadi seperti ciptaannya, yaitu manusia? Pastinya tidak mungkin kalau Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jadi ketika malaikat mendatangi Maria dan mengatakan siapa Yesus itu, di sanalah kita melihat tujuan Allah di dalam menjelma menjadi manusia, akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kita melihat pada saat itu Tuhan sudah mengatakan kepada Maria bahwa bayi yang akan dikandung dan akan dilahirkan oleh Maria itu adalah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi ternyata Tuhan sudah sangat tahu bahwa manusia akan dibelenggu oleh dosa. Semakin lama dosa semakin merusak manusia, maka Tuhan sudah siap dengan rencananya. Jadi firman menjadi manusia, firman menjadi daging, firman yang adalah Allah sendiri itu menjadi manusia, itu bukan tiba-tiba, bukan sebuah proses yang kebetulan, tetapi itu merupakan satu rencana yang sangat agung, rencana yang sangat mulia dari Sang Pencipta kepada umat ciptaannya. Karena umat ciptaannya tidak dapat lagi menyelamatkan dirinya karena dosa. Oleh karena itu Tuhan sudah menyiapkan rencananya untuk menyelamatkan umatnya. Dengan cara apa? Dengan cara turun ke dunia ini menjadi manusia sama seperti ciptaannya yang sudah diciptakan. Sehingga dengan demikian manusia boleh mengenal jalan, kebenaran, dan kehidupan. Manusia boleh kembali kepada Tuhan. Dengan demikian
Apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah rencana Allah yang dari dulu sudah disampaikan melalui para nabi. Itulah tugas yang Tuhan Allah lakukan, menjadi firman yang menjadi manusia. Tidak ada jalan lain untuk dapat menyelamatkan manusia selain Allah sendiri dengan inisiatifnya menjadi manusia, sehingga Allah bisa memperkenalkan dirinya dan manusia boleh mengenal kembali jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah datang menjadi manusia. Itu merupakan sebuah pengorbanan yang sangat besar. Allah yang sempurna membatasi dirinya sebagai manusia. Kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dijelaskan seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Firman yang adalah Allah sendiri menjadi manusia merupakan sebuah pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh Allah demi untuk menyelamatkan manusia. Jadi apabila Allah tidak mau melakukan itu, maka tidak ada jalan lain manusia dapat diselamatkan. Allah mau berkorban, turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, sehingga dengan demikian Allah boleh melakukan tugasnya di dalam menyelamatkan manusia. Belum cukup lagi, ia harus menderita sengsara sampai mati di salib sebagai orang yang berdosa, padahal tidak didapati dosa sekecil apapun di dalamnya. Tetapi pada saat itu kita melihat bahwa apa yang dilakukan terhadap Yesus oleh Pilatus itu hanya dia takut karena orang banyak yang berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus dan berusaha untuk mempengaruhi supaya Yesus itu dihukum mati. Jadi akhirnya apa yang dilakukan oleh Pilatus di dalam pengadilan saat itu, dia lebih memilih untuk melepaskan Barabas yang memang benar-benar adalah penjahat, dan dia memilih Yesus untuk dihukum mati, disalibkan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa peristiwa firman menjadi manusia adalah sebuah peristiwa yang tidak dapat kita bayangkan apabila itu terjadi di hadapan kita saat ini. Mungkin pada masa lalu ketika murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu, mereka boleh mengalami begitu banyak hal bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi pada saat ini Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita bahwa orang-orang yang percaya kepadanya menerima Roh Kudus yang akan memberikan kita penjelasan, pemahaman tentang pribadi Yesus, tentang siapa Yesus itu, dan bagaimana kita bisa hidup di dunia yang jahat ini untuk menerima kembali hubungan yang baik dengan Allah melalui Yesus itu. Jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa balasan kita untuk pengorbanan Yesus yang seperti ini? Apakah cukup dengan berkata aku orang Kristen? Aku orang percaya pada Tuhan Yesus. Padahal hati kita jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran. Kita tahu itu dosa, tapi tetap kita melakukannya. Tidak ada usaha, tidak ada perjuangan untuk membuktikan bahwa kita sungguh merupakan pelaku firman. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah pelaku firman. Sedikit berat saja, kita tidak lagi mau berusaha. Kita stop untuk berusaha. Kita berkata, saya menyerah. Padahal Tuhan ingin agar kita menang. Dengan catatan, kita mau taat sampai akhir. Seperti halnya firman yang menjadi manusia. Firman itu benar-benar menjadi manusia, bukan manusia-manusiaan. Dia lahir dan dibesarkan sebagai seorang manusia oleh
ayah ibunya Maria dan Yusuf. Dan dia mengalami begitu banyak hal di dunia ini bersama dengan manusia-manusia pada zamannya. Dan Tuhan melakukan itu sampai akhir. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk boleh mengenal pribadi yang benar di dalam Tuhan Yesus? Atau apakah kita merayakan Natal, kita merasa sudah menanggapi kasih Allah dengan benar? Kita hias rumah kita dengan seindah-indahnya. Kita sedia bermacam-macam kue, makanan, baju baru. Lalu kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sayangnya, kita tidak pernah menghias diri kita dengan kekudusan, kesucian, dan kebenaran oleh firman hidup itu. Kebenaran tidak menghiasi hidup kita, maka sia-sialah kita merayakan hari Natal, itu sama sekali tidak ada artinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari mulai sekarang, bagi kita yang sudah percaya dan bersungguh-sungguh hidup dalam ketaatan akan firman, agar hidup kita bisa menjadi berkat. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, karena di sanalah kita boleh merasakan bagaimana Tuhan hidup dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang mau berjuang untuk taat kepada firman Tuhan, dialah yang dapat menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan bagi yang masih bertanya-tanya, benarkah Yesus itu adalah firman yang adalah Allah dan Tuhan yang jadi manusia? Nah, bagi mereka yang masih terus bertanya, jangan hanya terus bertanya. Berdoalah, minta Tuhan buka mata rohani kita, agar Tuhan masuk dan menjelaskan dan membuka kebenaran ini pada kita, sehingga kita boleh menerima kesempatan untuk mengerti dan memahami bahwa firman yang adalah Allah sendiri memang benar sudah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekarang ini Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, tapi Dia sudah mengirim Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, dalam setiap hati orang-orang yang percaya kepadanya, yang akan mengajar, yang akan menuntun, yang akan memampukan dia untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini biarlah firman yang telah menjadi manusia itu diam di dalam hati kita, dalam lingkungan kita, di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Jadikanlah kita sebagai orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan, memancarkan cinta kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah melakukannya bagi kita, sudah menyelamatkan kita. Jagalah kekudusan, kesucian, dan kebenaran oleh firman itu. Mari kita terus di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan, kita bersungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya pada hari ini Tuhan Yesus ada bersama kami yang sudah menjadi manusia dan diam di antara kami melalui Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan setiap orang percaya. Biarlah kami Tuhan boleh terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Allah, dan kami boleh hidup kudus dan benar. Kami boleh menjaga kesucian, kekudusan, dan kebenaran di dalam hidup kami. Karena itulah pertanda bahwa kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya Bapa yang di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang sudah berkorban untuk kami. Biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang sangat berharga yang tidak kami sia-siakan. Terpujilah Tuhan Yesus, dan ampunilah kami akan setiap dosa kesalahan kami.
dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.